Kalau mau nerima bansos, disyaratkan lakinya kudu divasektomi. Ini kabar yang beredar luas di luaran. Ada sebuah istilah, banyak anak, banyak rezeki. Nah, ini yang banyak menghinggap di dalam pikiran masyarakat di Indonesia. Sebenarnya tidak salah juga berprinsip seperti itu, karena di dalam Islam rezeki itu ya sudah ditanggung Allah semua. Jalannya lewat mana? Salah satunya ya lewat bansos. Oke lah ya. Kami kira perlu adanya pengkajian ulang, pemaknaan tekstual dari sebuah teks hadis ini. Tazawwajul wadud al-walud fa inni makathirul anbiya yaumal qiyamah. Nikahilah wanita yang sangat penyayang dan yang mudah beranak pinak banyak, karena aku akan berbangga dengan kalian di hadapan para nabi pada hari kiamat. Atau ada hadis lain yang senada sih sebenarnya. Takatsaru fa inni mubahun bikumul umam yaumal qiyamah. Berlipat gandalah karena sesungguhnya aku akan membanggakanmu di hadapan bangsa-bangsa lain pada hari kiamat. Oke ya, kita coba maknai. Nikah itu adalah sebuah kesunahan. Punya anak banyak itu juga merupakan bagian implementasi daripada sunnah. Hadisnya di atas ya. Tapi mohon maaf, nafkah itu sebuah kewajiban yang dibebankan kepada suami. Jangan sampai mengamalkan sunnah tetapi kewajiban utama ditinggalkan. Enak berbuat tapi enggan tanggung jawab. Ya, enak aja ya orang-orang seperti itu ya. Apakah kewajiban orang tua itu hanya memberi makan? Ya tidak, tapi juga memberikan fasilitas memadai kepada anak, mendidik anak, memberikan kasih sayang yang cukup kepada anak. Itu bagian dari nafkah zahir dan batin. Jika anaknya terlalu banyak, sempet nggak kira-kira ngedidik perhatian kepada mereka semua? Tentunya tidak mungkin. Kita sibuk kerja soalnya. Apalagi yang istrinya 2, ya ditambah ribet lagi itu. Maka dari itu di dalam Al-Quran tertulis, Qu anfusakum wa ahlikum naro. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jaga keluarga dan keturunan kita dari kerusakan, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Jangan sampai mereka menjadi bodoh, tidak terawat, tidak punya akses pendidikan yang layak, sehingga yang terjadi adalah memperpanjang rantai kemiskinan dari bapak turun ke anak, terus menerus sampai cucu cicit miskin semua. Ini kan bahaya sekali. Padahal di dalam sebuah riwayat dikatakan kadal faqru ayyakuna kufron. Kemiskinan itu dekat dengan kekufuran. Ya karena sebab miskin, akses pendidikan agama ataupun umum tidak ada. Jauh, kita nggak bisa mengaksesnya. Sehingga orang tersebut bisa melakukan banyak hal, kriminal atau apa, tanpa memperdulikan aturan. Baik formal negara ataupun agama. Karena nggak punya dasar agama. Walaupun mohon maaf tidak dipungkiri ada orang miskin yang hatinya tulus dan baik, imannya juga kuat. Pasti ada itu dimanapun tempatnya. Tapi tidak banyak. Masalahnya kalau orang itu sudah lapar, itu mesti bisa kalap, apapun bisa dilahap. Itu sudah banyak terjadi lah seperti itu. Lah di Jawa Barat ini seperti apa sih kondisinya? Masih ada 3,6 juta jiwa lebih penduduk miskin. Ini berdasarkan data 2024 loh ya. Pendapatan rata-rata masyarakat Jawa Barat itu cuma 530.000 sebulan. Ya inilah mungkin yang ingin segera diminimalisir oleh Kang Gubernur Deddy Mulyadi. Salah satunya dengan penyaluran bansos yang tepat dan sesuai dengan sasaran. Total anggaran bansos di Jabar itu ternyata besar sekali, 14 triliun. Jangan sampai anggaran ini sia-sia dan rantai kemiskinan masih merajalela di mana-mana. Lah Kang Deddy ini ngecoba untuk mengusulkan KB di dalam rangka menata kembali angka kelahiran Jawa Barat yang pada tahun 2024 menjadi peringkat pertama alias angka kelahiran tertinggi se-Indonesia. Dengan apa? Minimal mewajibkan KB untuk keluarga yang diberikan bansos rutin setiap bulan. Agar apa? Agar cukup buat makan yang bergizi dengan jumlah keluarga yang tidak terlalu banyak. Lah, untuk itu
ide KB untuk laki-laki menjadi relevan. Karena apa? Persoalan reproduksi itu bukan hanya tanggung jawab perempuan, tapi juga laki-laki. Ya, bisa melalui KB manual dengan azl atau ejakulasi di luar rahim kek, atau dengan bisa memakai kondom kek, atau bisa dengan vasektomi. Kalau KB yang selain vasektomi, mayoritas ulama memperbolehkan karena sifatnya hanya tandimun nasl, mengatur keturunan, mengatur waktu kelahiran. Tapi mohon maaf, semua ulama sepakat yang tidak diperbolehkan itu adalah tahdidun nasl, membatasi keturunan yang sifatnya permanen. Seperti apa? Seperti sterilisasi atau ta'kim dalam bahasa Arab, memotong saluran sperma pria dan menyumbatnya untuk mencegah kehamilan. Ini nggak boleh. Apakah ada ulama yang memperbolehkan vasektomi? Ada. Namun khusus bagi orang yang sudah divonis sakit dan berbahaya oleh dokter. Contoh, orang punya penyakit menular. Kalau punya anak nanti bisa dipastikan anaknya terkena sakit yang sama juga. Nah, ini boleh melakukan vasektomi. Atau seorang ibu yang sudah operasi sesar 5 kali. Saking banyak anaknya ini ya. Jika tidak KB permanen, akan sangat membahayakan ibu dan janin selanjutnya. Hal tersebut diperbolehkan melakukan vasektomi dengan dalih apa? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masaleh. Mencegah bahaya lebih diutamakan daripada memperoleh manfaat. Atau ad-darurat tubihul mahdurat. Keadaan darurat itu memperbolehkan untuk melakukan hal yang dilarang. Lah, jika tidak ada bahaya yang hakiki, yang benar-benar akan terjadi, bagaimana? Ya haram, nggak boleh. Kalau nanti setelah vasektomi bisa disambung kembali Ustadz, bagaimana? Pastikan dulu keberhasilan berapa persen dalam penyambungan tersebut. Biayanya mampu nggak masyarakat untuk operasi itu. Agar tidak membeli kebijakan kucing dalam karung, ya kan? Tapi ala kulli hal, terima kasih Kang Deddy, Gubernur Jawa Barat. Semoga amanah, lembur diurus, kota ditata, Jawa Barat tetap istimewa.